Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita dari buku Mayat yang Kembali bagian ke-10 dengan judul Hasrat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Telah sekian hari Rini menunggu jawaban dari Heru apakah lamaran untuk menjadikan Heru suaminya diterima atau ditolak. Semula Rini memang merasa janggal wanita kok melamar pria. Biasanya pria yang melamar wanita. Akan tetapi mengapa harus terpaku pada kelaziman? Begitu pikir Rini. Mengapa tidak mencoba membuat perubahan? Banyak hal yang seingat Rini dahulu ditabukan, akhirnya menjadi lumrah. Tentu karena ada yang berani memulai, lalu ada yang mengikuti. Lambat laun tidak aneh lagi. Soal perempuan melamar lelaki tidak ada salahnya diawali dari dirinya sendiri. Demikian Rini mencanangkan tekad. Apalagi ini sebenarnya permainan kata. Mengajak kawin pria dengan ucapan lewat mulut atau ditulis via surat, itulah yang belum biasa dilakukan wanita. Akan tetapi melamar lelaki dengan berbagai ulah dan gaya, wah, sudah tidak terkira transparannya. Rini pun lebih memantapkan pendirian, sekalian saja mengukuhkan hati seperti Sri Kandi. Tentu saja lamaran tidak disampaikan di saat Heru menyetir, sedangkan Rini duduk di kursi belakang. Rini memperkirakan Heru akan kaget sehingga bisa menabrak apa saja atau malah pingsan. Oleh sebab itu Rini membawa Heru ke sebuah kafe. Tentu saja Heru heran sekali. Namun tak urung Heru terhuyung membututi Rini, bahkan nyaris tersandung ketika hendak duduk. Cukup lama ia mengatur napas sembari mengubah-ubah posisi sampai bisa tenang berhadapan dengan Rini. Mereka meneguk minuman ringan, diselingi makan kue sambil Rini mengajak ngobrol ini itu, dan Heru tergugu mengimbangi. Barulah Rini masuk ke percakapan yang serius tetapi dengan nada sesantai mungkin. "Kamu sudah punya pacar, Her?" tanya Rini. "Pacar?" Heru balik bertanya. Baru setelah itu ia menjawab agak tersipu. Dulu sih ada, Bu. Sekarang belum." "Kamu memanggil saya, Bu? Panggil Mbak gitu? Atau Kak? Saya kan 2 tahun lebih tua dari kamu." Rini tertawa renyah. Disambung kalimat, "Yang dulu, kenapa nggak sampai kawin?" Heru menjawab lesu. "Dia kawin dengan orang lain." "Terus kamu patah hati?" cecar Rini. "Ah enggak, saya masih naksir perempuan 2 kali. Tapi tadi balas." Heru cengar-cengir. "Kalau ada yang mau kawin dengan kamu, apa kamu mau?" Rini melontarkan jurus mengajuk. Heru terdiam sejenak. Mana ada," suaranya mengambang. "Bagaimana kalau kita kawin, kamu dan saya?" cetus Rini blak-blakan. "Apa?" Heru gelagapan. "Jangan bercanda ah. Jangan main-main." "Betul, saya sungguh-sungguh mau kawin dengan kamu, asal kamu juga mau." Saya nggak percaya." "Kamu mau apa tidak?" Saya nggak percaya," sahut Heru. "Ya, sudah. Pokoknya saya melamarmu jadi suami saya. Pertimbangkan saja dulu. Kalau sudah tahu jawabannya, bilang pada saya ya." Heru mengangguk kemudian menggeleng. Setelah itu ia mengangguk pula. Rini tabu. Heru bingung tetapi dia ingin bergerak cepat. Hari-harinya mulai terasa singkat walaupun tidak ada orang yang melecehkannya sebagai perawan tua. Rini tahu bahwa wanita yang belum menikah di umur 30 plus tak pernah digunjingkan lagi dewasa ini. Paling-paling ia diperingatkan, "Awas loh, melahirkan di atas umur 35 itu bahaya." Dasar Rini, kalau dia belum mau, ya belum mau.
Baru sekarang dia mau kawin, akan tetapi pria di sekitarnya sebagian besar sudah beristri. Setelah tengok sana tengok sini, tidak ada lelaki yang dikehendakinya, perjaka atau duda, yang membalas gejala keterbukaan yang diperlihatkannya. Rini pun penasaran memperoleh suami. Bagi Rini, rupanya tidak segampang meningkatkan jenjang karirnya. Padahal ia cantik. Jabatannya general manager, punya rumah, punya mobil, dan gaji gede. Siapa tahu justru karena asetnya itu, lelaki tidak ada yang tertarik menjadi suami Rini. Begitulah teori yang dilontarkan ayah, ibu, dan abangnya ketika Rini membeberkan niatnya. Rini mencoba mengkaji pencapaiannya selama ini. Tamat dari Fakultas Ekonomi, Rini bekerja sebagai asisten manajer bidang pemasaran di sebuah perusahaan. Berturut-turut di kantor yang berbeda dan selalu lebih bonafide. Rini menduduki jabatan manajer untuk urusan yang beragam. Dari manajer produksi, manajer promosi, ia berhasil menjadi general manager. Di samping bekerja, Rini pun senantiasa menambah ilmu dengan mengikuti berbagai kursus dari bahasa asing sampai manajemen di dalam dan luar negeri. Pengalaman demi pengalaman mengajarkan Rini untuk senantiasa optimis. Dalam upaya mencari calon suami pun Rini pantang menyerah pilihannya, kemudian jatuh pada Heru, sopirnya yang baru. Setiap hari selama 20 hari Rini tidak luput mengamati Heru. Rini menjajaki kemungkinannya. Kalau lelaki ini didandani dengan pakaian yang berkualitas, jelas tambah keren. Sedangkan mengenakan jeans dengan t-shirt atau sepatu kets yang semuanya dari kelas murah, Heru sudah kelihatan gagah. Hanya tinggal mengganti segala perlengkapan itu dengan jenis yang bermerek. Heru tentu tampil beda. Kalau Heru memakai jas, pantolan, dan dasi, lalu diajak menghadiri resepsi, pasti khalayak menyangkanya pria eksekutif. Tentang penampilan lahiriah tidak ada masalah. Soal wawasan, itu pun bukan perkara sulit. Heru dapat memasuki berbagai kursus dengan biaya dari Rini. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi, Rini juga akan mendukung. Sementara itu, tidak ada salahnya sebagai suami, Heru masih mengantar dan menjemput Rini. Itulah semua rancangan Rini yang dianggapnya sangat praktis dan logis. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Rini menanti respon dari Heru. Akan tetapi Heru tenang-tenang saja menjalankan tugas tanpa banyak bicara. Hari kelima justru ada kejutan. Tidak biasanya Rini melihat Heru menunggunya di lobi ketika pulang kantor, yang membuat Rini sangat tercengang. Heru memakai pantalon lengan panjang dan berdasi. Dari jauh Heru tampak tersenyum dan melambai, lalu bangkit menghampiri Rini dan berjalan menjejeri langkahnya. Rini hampir semaput menghadapi perubahan yang mendadak ini. Untunglah dia cuma sempoyongan. Di satu sisi Rini takjub karena penampilan Heru tidak meleset dari apa yang dibayangkannya. Persis pria eksekutif. Seperti itulah keadaan Heru yang direka Rini. Ketika ia setiap hari selama perjalanan di dalam mobil menaksir-naksir, Heru dengan dangdanan yang perlentek tidak akan memalukan untuk dibawa ke mana saja untuk mendampinginya. Terbukti tidak hanya sekadar penampilan, gayanya ternyata juga pas, sama sekali tidak kikuk, dan jauh dari kesan norak. Rini sendiri agak terkecoh dibuatnya. Di sisi lain, Rini tidak habis pikir, dari mana Heru mendapat uang banyak untuk membeli segalanya itu? Gaji yang diberikan Rini kemarin tidak cukup, walaupun hanya buat membayar sepatu seperti yang dikenakannya sekarang. Di samping itu, Rini juga shock. Heru belum menjawab lamarannya, tetapi telah berani bertingkah macam-macam. Rini menganggap Heru lancang sekali, lebih-lebih sesampai di beranda gedung perkantoran. Heru bukan bergegas mengambil mobil, malahan menggamit lengan Rini, diajak ke pelataran parkir. "Duduk di depan yuk, Rin," kata Heru sesampai di dekat mobil, seraya membuka pintu. Tersaruk-saruk Rini masuk lalu duduk di samping Heru. Tidak ayah lagi, wajahnya jadi merah padam, badannya panas dingin, apalagi Heru menyebut namanya tanpa embel-embel. Kemana Heru yang sebelumnya pendiam, agak pemalu, dan hanya berbicara kalau ditanya? Tahu-tahu dia muncul dalam wujudnya yang berbeda seperti bumi dan langit. Rini menggerutu di dalam hati karena Heru seenaknya mengambil alih kepemimpinan. Heru yang tidak mendengar protes majikannya itu
terus menggiring Rini ke kopi shop di hotel berbintang 5. Ia sedikit pun tidak canggung duduk di depan Rini seraya memesan kopi dan makanan kecil. Sesaat Rini merasa bagai mimpi, secepat inikah rancangannya menjadi kenyataan, mengubah Heru yang minder menjadi sosok berwibawa dan penuh percaya diri. Mustahil, bantah Rini masih di dalam hati. Lebih masuk akal Heru diserang penyakit snob, saking kagetnya mendengar lamaran Rini. Tentang lamaranmu, Rin? Rini justru yang kaget mendengar ucapan Heru, lebih terkejut lagi mengetahui kelanjutannya. Sebelumnya aku cuma pura-pura menjadi sopirmu, Rin. Aku ini presiden direktur di beberapa perusahaan. Cukup lama aku naksir kamu. Tetapi aku ingin tabu dulu. Apa sih sikap memperistri perempuan yang telat kawin? Heru tersenyum sejenak. Aku sendiri terlambat kawin karena khawatir perempuan cuma mengincar harta orang tuaku. Tadinya aku ingin seperti, ya, semacam dongeng lutung kasarung. Dua hal yang ingin ku capai dengan penyamaran ini. Yang pertama, kamu mengira aku lutung. Sampai di sini Heru tertawa terbahak sampai matanya berair. Sebaliknya Rini salah tingkah. Lutung kasarung? Kata hati Rini. Setelah puas tertawa, Heru meluncurkan lagi penjelasannya. Yang kedua, aku mengharap, sayang Rin, kamu lebih dulu melamar aku. Ternyata kamu bukan Dewi Purbasari yang lemah lembut dan sabar itu. Kamu wanita yang serba cepat, sangat berani. Aku jadi ngeri. Heru mengangkat bahu sambil menggidik-gidikannya, sedangkan Rini terperangah, marah, kecewa, dan penasaran sekaligus menyergapnya. Akan tetapi seperti biasa ia dapat menjaga sikap. Ia tetap kelihatan tegar di hadapan lawan bicaranya. Bahkan ketika Heru meneguk kopinya dengan nikmat, Rini pun tidak mau ketinggalan menghirup kopinya pula dengan berselera. Aku punya tawaran lain yang lebih pas buat kamu, Rini. Heru menyambung omongannya. Aku akan membuka perusahaan baru dan butuh direktur. Aku mau orang seperti kamu, siap bekerja habis-habisan, all out. Kita dapat mengembangkan sayap lebar-lebar. Bagaimana? Heru bertanya, tetapi Rini diam tidak menjawab. Heru mengambil sesuatu dari dompetnya, menyodorkan kepada Rini. Ini kartu namaku. Kalau kamu berminat, silahkan datang. Rini tetap tidak bergeming. Heru meletakkan kartu nama itu di atas meja. Oh ya, ini kunci mobilmu. Sudah ya, sampai jumpa. Senyuman dan lambaian Heru sudah tidak berkenan bagi Rini, serta merta ia pun bangkit, bersiap hendak meninggalkan tempat yang membuatnya mendadak gerah. Sekilas terlihat olehnya kartu nama Heru tergeletak di atas meja. Rini menahan langkahnya. Diraihnya kartu mungil itu dengan ujung jari. Dengan lirikan saja dibacanya nama lengkap Heru berikut gelar kesarjanaannya. Sederet nama perusahaan yang tertera di sana membuat Rini membaca ulang secara lebih cermat. Jumlah perusahaan itu akan bertambah sebentar lagi. Jabatan direktur ditawarkan kepada Rini. Mata Rini menajam, semakin lama semakin tajam dan berkilat. Persis seperti anak panah yang berada di rentangan busurnya, siap untuk melesat. Tamat pemirsa. Cerita dari buku Mayat yang Kembali dengan judul Hasrat. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.